jaringannya stabil untuk mengaktifkan video biar bisa melihat ekspresi-ekspresi cantik dan tampan dari kakak-kakak semuanya. Oke, apa kabar hari ini? Luar biasa kalau kata anak sekolah minggu. Oke, kalau kabar yang sebenarnya bagaimana Kak Cia? Paripurna, cantik paripurna. Berharap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia tentunya. Malam ini selamat datang di acara THPM. Malam ini kita akan didampingi oleh saya sebagai MC yang tampan dan baik hati, dan juga kita akan mendengarkan firman dari Mas Sigit yang nun jauh di Kalimantan sana, dan juga kesaksian dari Kalia yang sementara ini berada di negara asal saya di belahan dunia yang lain. Oke, untuk memulai THPM kita pada malam hari ini, kita akan menyanyikan lagu Joy Anthem Song. Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, the life of each girl and his boy. J is for Jesus, for he has first place. O is for others, we meet face to face. Y is for you in whatever you do. Put yourself there and spell joy. Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, the life of each girl and his boy. J is for Jesus, for he has first place. O is for others, we meet face to face. Y is for you in whatever you do. Put yourself there and spell joy. Terima kasih Lukas. Rekan-rekan semua, kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan. Untuk malam hari ini akan dipimpin oleh Mas Sigit, tapi sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, kita sama-sama mengangkat sebuah pujian yang berjudul Tak Akan Berhenti. Baik, kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mas Sigit. Waktu untuk sharing saya berikan kepada Mas Sigit. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya, kakak-kakak, adik-adik, emak-emak, tante-tante. Kita berjumpa lagi di THPM. Mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, mari menuntun membimbing kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu ini menjadi alat-Mu, Kau sucikan, Kau kuduskan, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja melampaui segala kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu dan semua kami yang hadir di sini. Kiranya kebenaran-Mu boleh mengubahkan hidup kami, Tuhan. Menguatkan, menegur, bahkan menyemangati kami dalam kehidupan kami. Kami berserah kepadamu ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk sharing tentang kedisiplinan. Saya sendiri bukan orang yang disiplin, dan ini karena masa lalu saya juga, saya sebenarnya cenderung orang yang liar ya, karena saya hidup tanpa orang tua lah istilahnya gitu. Sejak kecil kan orang tua saya broken home, sehingga ketika saya tuh waktu SMP itu masuk siang, jadi masuk jam 1, padahal orang tua saya pulang jam 2 siang, jadi kami jarang ketemu, dan kemudian saya merantau ke Jogja kan umur 14 tahun. Jadi pada dasarnya kedisiplinan itu bukan bawaan lahir dan bukan bawaan dari keluarga. Kan ada orang-orang yang memang keluarganya tuh disiplin gitu ya. Jadi, nah,
Tapi saya sendiri mengalami bahwa disiplin ini sebenarnya sangat life changing gitu loh. Dan sangat penting. Bahkan saya membaca di buku Freak Economy, kalau teman-teman pernah baca, saya lupa yang keberapa, karena ada 2 atau 3 bukunya, dia mengatakan, sebuah penelitian yang mengatakan anak-anak, jika dilatih disiplin dari kecil, satu contoh dia, anak-anak yang dilatih untuk merapikan tempat tidur mereka, itu lebih berprestasi daripada anak-anak yang tidak dilatih untuk disiplin demikian. Jadi, kita juga tahu, karya-karya yang hebat pun itu lahir dari suatu kedisiplinan. Misalnya kita juga lihat karya hebat lahir dari kedisiplinan karena disiplin ilmu ya, orang-orang yang berdisiplin, belajar dengan luar biasa. Kemudian karya-karya hebat itu juga cermin dari negara-negara yang maju. Misalnya kita tahu bagaimana majunya ya Jepang, Amerika, Korea, itu semua kan kita bisa lihat mereka orang-orang yang disiplin ya. Paling dekat sama kita Singapura, kita bisa lihat. Di Singapura itu begitu disiplin juga mereka. Katanya buang sampah aja ada denda yang cukup besar gitu di Singapura. Nah, satu contoh disiplin lagi yang kita bisa lihat teman-teman itu Messi dan Ronaldo. Itu adalah sebuah produk disiplin. Nah, Messi dan Ronaldo itu kita bisa bilang ketika mereka bermain bola, mereka tuh ada dalam suatu kemerdekaan. Jadi mereka merdeka mau bikin apa aja dengan bola itu mereka sanggup gitu loh. Nah kita tahu kalau dengar saya nggak terlalu dengar Messi, tapi Ronaldo itu katanya kalau mau latihan gitu orang lain belum datang dia sudah hadir. Dan tentu saja kita tahu hasil latihan Ronaldo itu kita bisa lihat dan kita bisa nikmati di layar TV, dengan makanya kita bisa bilang dia salah satu pesepak bola terbaik ya. Jadi kita bisa bilang secara umum disiplin itu sebenarnya memerdekakan seseorang. Sepertinya paradok ya. Saya mendisiplinkan diri, ternyata hasilnya adalah satu kemerdekaan. Bukan kebebasan bahasanya ya, tapi suatu kemerdekaan. Nah, disiplin itu juga mendewasakan. Maka ada yang mengatakan jadi tua itu pasti, tapi jadi dewasa itu pilihan. Pilihannya itu karena apa? Orang-orang dewasa itu dia mendisiplinkan diri. Nah, disiplin rohani yang secara khusus akan saya sharing di sini karena itu yang saya alami sangat life changing dalam hidup saya. Disiplin rohani itu adalah jalan menuju kedewasaan. Nah, jadi kalau kita sudah sepakat memang disiplin itu sangat luar biasa, life changing, satu yang harus kita miliki gitu. Nah, saya sendiri belajar disiplin sungguh-sungguh ya dari Joy gitu. Nah, ini sangat luar biasa nilai-nilai Joy yang kemarin Bang Renol sharing juga itu satu bagian, dan saya setuju bahwa satu paket nilai-nilai Joy itu jika dihidupi sangat luar biasa. Nah, secara khusus kita akan lihat kedisiplinan rohani di sini. Mari kita membaca 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah, teman-teman, kita tahu sendiri surat yang menjadi bagian mentoringnya Paulus kepada muridnya yaitu Timotius. Dan kita tahu ya, Paulus tentu saja karena latar belakang dia seorang Yahudi yang sangat taat, baik ilmunya juga baik, ketaatannya pasti dia juga sangat luar biasa karena dia juga bagian dari orang-orang yang sangat fundamentalis waktu itu, menjadi bagian orang yang menganiaya murid ya. Tentu saja kita bisa melihat betapa ini orang sangat religius gitu loh. Nah, orang religius itu dekat sekali sama disiplin rohani. Nah, di sini Paulus mengingatkan untuk menjadi pelayan Kristus yang baik itu perlu apa? Menjadi terdidik dalam soal-soal iman. Orang yang terdidik itu
dekat sekali dengan kedisiplinan. Karena nggak bisa kita menjadi seorang yang terdidik dengan baik tanpa kedisiplinan. Orang yang dididik dengan baik pasti memiliki disiplin yang baik. Nah, terdidik dalam apa? Pokok-pokok iman. Jadi di sini ada mengandung belajar tentang firman. Nah, kemudian pokok-pokok iman yang bagaimana? Iman yang sehat yang sudah dia ikutin selama ini. Nah, Timotius sudah belajar dari kecil sampai dia dewasa dengan Kristus juga, dia terus menjadi seorang yang terdidik dalam pokok iman. Makanya dikatakan jauhilah tahyul dan dongeng. Tahyul dan dongeng di sini itu muncul nanti dalam wujud terbarunya di masa yang paling dekat dengan kita itu ini, misalnya mereka mengagung-agungkan relik. Wujud terdekatnya ya, mengagung-agungkan relik. Jadi kalau relik ini bisa menyembuhkan, itu bagian modernnya sekarang bentuknya demikian. Kemudian kalau saya berdoa di satu tempat tertentu itu akan lebih manjur doanya. Itu bagian dari gnostik sebenarnya, ajaran gnostik. Nah, salah satu cerita yang kita bisa lihat, mitos-mitos yang beredar itu dicatat di kitab Barnabas, kemudian dicatut dalam Al-Quran, yaitu kisah Yesus yang menghidupkan burung. Kalau teman-teman pernah baca, itu kan bagian dari ajaran gnostik zaman itu. Nah, itu bagian dari mitos-mitos demikian. Nah, maka Paulus menekankan memang kita senang ya membuat relik ini bisa menyembuhkan, ini apa, kain turinnya Yesus, atau waktu itu ada bahkan mahkota duri itu ada satu bagian durinya itu disimpan disucikan di Italia, saya lupa gereja apa, tapi mereka menganggap wah itu bisa membantu untuk mengabulkan doa. Nah, itu bagian dari mitos-mitos yang beredar. Nah, Paulus menjelaskan udah nggak usah kamu pusingkan itu, tapi mari latihlah dirimu beribadah, disiplinlah beribadah, dikatakan demikian. Maka dikatakanlah disiplin beribadah itu baik sekali karena berguna dalam kehidupan yang sekarang. Nggak cuma jadi beribadah kita ini tidak hanya berguna untuk dikatakan kehidupan yang surga nanti istilahnya, tetapi kehidupan kita sekarang. Dan itu benar, dan pasti merasakan betapa luar biasa disiplin rohani itu. Jadi Tuhan mengaruniakan kekudusan, kita melatih diri dalam kekudusan itu. Maka sebagai persembahan yang kudus dan berkenan, itu adalah bagian kita beribadah, latihlah dirimu beribadah. Jadi kita mendisiplinkan diri beribadah itu sebenarnya wujud dari kita menjaga karunia Tuhan, yaitu kita sudah dikuduskan sebagai anak Allah. Nah, tentu saja semuanya itu dalam dalam karya Roh Kudus ya, kita dimampukan dan pikiran kita juga diingatkan untuk beribadah, itu karya Roh Kudus. Jadi disiplin rohani, saya merasa bahwa disiplin rohani itu betul-betul menolong saya dari seorang yang berjumpa dengan Kristus menjadi seorang murid Kristus. Nah, saya mau sharing sedikit, saya itu bertemu dengan Yesus secara supernatural ketika kelas 2 atau kelas 3 SMA dalam satu ibadah. Saat itu saya betul-betul berjumpa dengan kasih yang begitu besar. Nah, ini saya singkat aja, saya pernah sharing di Joy juga. Tapi ternyata pertemuan yang luar biasa itu tidak mengubahkan saya menjadi murid. Nah, saya betul-betul menjadi murid itu saya ingat sekitar 2001, 2002, 2003, waktu itu saya mulai di Joy. Nah, waktu itu di Joy dikatakan kita didorong untuk hidup dalam nilai-nilai Joy, juga didorong untuk quiet time ya, saat teduh waktu itu kan. Kemudian rajin cell group, kemudian beribadah setiap minggu di JFM, dulu apa namanya? Joy Night, dulu apa namanya? Ya, JFM. Apa dulu namanya? Friday kan meeting, berubah Friday banyak meeting. Ya. Friday meeting. Dulu waktu itu Friday meeting ya kan. Jadi saya seingat saya jarang sekali nggak datang karena Friday meeting tuh waktu itu memang seru banget. Tapi yang menarik, saya juga jarang sekali, saya bisa hitung dengan satu jari saya nggak hadir di cell group. Saya nggak hadir di cell group itu saya bisa hitung dengan jari, mungkin kurang dari 5 selama 2001 sampai saya 2012. Karena itu bagian latihan yang Joy
dorong untuk waktu itu saya sebagai Joyers mula-mula gitu ya, wah karakternya masih luar biasa buruk gitu. Saya tahu dan tapi waktu itu saya ingat, saya mulai belajar untuk saat teduh, kemudian saya diingatkan waktu itu leader saya Mas Ima. Dia ingatkan saya untuk menulis jurnal, teman-teman. Jadi mulailah saya bersaat teduh. Waktu saat teduh saya itu bisa habis setengah jam. Karena apa? Saya nyanyi dulu. Saya dengerin lagunya Don Moon waktu itu karena saya belum terlalu bisa main musik waktu itu. Setelah dengerin lagunya, mengikuti nyanyian, presentasi sama Tuhan, baru saya baca firman. Habis baca firman saya tulis. Bayangkan saya lakukan itu selama saya sel group. Dan persis demikianlah saya mulai melihat perubahan hidup yang nyata sekali dari seorang yang hanya tahu tentang Kristen menjadi murid Yesus. Dan itu saya ingat bahwa benar disiplin itu satu langkah yang mengubahkan saya dari hanya sekedar tahu tentang Kristus menjadi murid Yesus. Nggak ada cara lain. Jadi disiplin rohani itu mengubahkan saya dari anak-anak rohani menjadi dewasa rohani. Maka itu tadi sekali lagi dikatakan ya kita bisa jadi orang Kristen yang sudah tua, jadi Kristen yang sudah lama jadi Kristen, tapi akhirnya gitu-gitu aja. Makanya kita banyak lihat jemaat-jemaat kita yang jadi penatua diakon juga tidak memenuhi standar yang kita harapkan ya. Ya mungkin karena itu tadi kurang untuk berdisiplin secara rohani. Nah, disiplin rohani itu tadi sebenarnya menjadikan seorang Kristen itu dewasa. Apa yang kita bisa bilang orang Kristen dewasa? Orang Kristen dewasa itu dia menghasilkan buah. Itu aja. Makanya menurut saya epic banget ketika Yesus itu memberikan kunci kepada kita untuk mengetahui seseorang. Dia mengatakan dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Sederhana sekali, dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Mau dia pembicara yang hebat, mau dia pendeta yang luar biasa, dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Dan mau ada satu agama yang mengatakan, oh kami ini agama damai, kami itu membawa kedamaian di seluruh dunia, tapi nyatanya buahnya apa gitu ya. Mau orang Kristen bilang, oh kami adalah agama kasih, tapi buahnya bagaimana? Benar nggak orang Kristen ini agama kasih? Tapi kita banyak sekali kita lihat orang-orang Kristen judgmental banget gitu. Kita lihat zaman sekarang orang Kristen saling serang juga di sosial media. Oh, ajaran saya lebih bagus. Wah, itu makanya kita bisa bilang tipsnya Yesus itu untuk hidup kita tuh dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Maka buah orang Kristen jelas ya, buah-buah roh kita sudah tahu, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Kemudian Yesus melihat ini buah yang kamu keluarkan apa? Kita bisa mengoreksi diri juga sebenarnya. Apakah kita orang dewasa rohani gitu? Buah yang kita keluarkan apa? Apakah yang kita keluarkan itu positif negatif itu penilaian kita. Saya tidak untuk menilai orang lain ya, tapi menilai diri kita. Orang Kristen yang dewasa pasti dia berbuah. Buah-buahnya pasti adalah buah roh. Nggak mungkin orang Kristen yang dewasa akan selingkuh. Artinya kalaupun dia hidup dalam perselingkuhan berarti kan dia bukan orang Kristen yang baik gitu. Jadi karena nggak mungkin orang Kristen dewasa itu mengatakan oh ya boleh poligami, kan nggak mungkin karena Tuhan kita bilang Tuhan yang setia kan, kesetiaan adalah nilai-nilai kekristenan gitu. Jadi nggak mungkin. Jadi dari buahnya lah kita melihat bagaimana kita bisa berbuah sesuai dengan kedewasaan kita adalah dengan menjadi dewasa dengan apa melakukan waktu itu sampai sekarang sebenarnya adalah disiplin rohani. Disiplin rohani akan mendewasakan. Maka yang tidak boleh hilang dari Persekutuan Joy adalah disiplin rohani. Yang lain boleh hilang lah. Mungkin kadang-kadang kita nggak bisa ngadain pertemuan secara langsung. Kita nggak bisa ngadain JFM atau Friday meeting tadi. Tapi secara pribadi kan kita terus berdisiplin rohani. Nah, maka waktu itu pernah ada percakapan dengan seorang staf, saya mengatakan sebenarnya Joyer sejati itu adalah orang-orang yang terus hadir ketika Joynet nggak ada. Ketika rame-ramenya nggak ada, ketika yang senang-senangnya itu dihilangkan dari Joy, yang ada yang kerja keras, komitmen, cell group,
mereka itu selalu hadir, itulah sebenarnya joyous yang kita bisa lihat ini calon-calon pemimpin. Dan saya melihat demikian, teman-teman. Coba kita perhatikan teman-teman kita. Secara khusus orang-orang yang aktif di cell group, orang-orang yang pemimpin-pemimpin cell group atau pemimpin-pemimpin apa itu istilahnya di mass meeting, koordinator ministry, mereka yang sudah dilatih berdisiplin melayani, itu orang-orang yang secara luar biasa gitu, orang-orang yang punya karakter yang luar biasa, baik di hidupnya maupun di pelayanan. Kita bisa melihat disiplin rohani itu membawa orang Kristen menuju kedewasaan sehingga mereka menghasilkan buah-buah rohani yang sesuai dengan pertumbuhan mereka. Nah, sama seperti saya bilang kalau kita melihat Ronaldo dan Messi, kita juga bisa lihat ini teman-teman misalnya lihat seorang pemusik yang luar biasa, mainnya bagus banget. Pemusik jazz misalnya, mereka main piano dengan luar biasa atau main gitar dengan luar biasa. Mereka orang-orang yang sudah dewasa permainannya gitu loh. Sudah merdeka. Ya. Mereka merdeka permainan mereka mau dibawa kemana aja mereka siap pemain musik. Nah, ketika kita menikmati permainan musik yang dewasa dan merdeka demikian, kita menikmati, wah keren ya, asik sekali ya. Wah, kita nikmati hasilnya. Ketika kita melihat Ronaldo dan Messi bermain, kita meskipun saya Real Madrid gitu kan, jadi kesel kalau lihat Messi kadang-kadang, tapi mau tidak mau mengatakan bahwa Messi luar biasa mainnya, memang luar biasa. Karena apa? Kualitas nggak bisa bohong. Saya ingat kata-kata Rick Warren gitu, lakukan sesuatu ibadah dengan luar biasa sehingga apa? Musuhmu pun memuji kamu. Nah, Messi, Ronaldo dan seorang pemain musik yang bagus bisa merdeka demikian, bisa membuat yang melihat itu menikmati permainan mereka karena mereka merdeka. Dan tentu saja kita hanya melihat saat itu, tetapi kita tidak melihat bagaimana mereka berdisiplin latihan setiap hari. Sangat tekun, sangat serius, dan disiplin. Nah, orang Kristen juga demikian. Orang-orang yang tekun berdisiplin rohani, mereka lah orang-orang yang mampu menjadi orang yang merdeka dalam kekristenan mereka. Mereka memilih untuk mengasihi Tuhan. Mereka bukan, oh saya mau ikut Tuhan bukan karena takut nanti masuk neraka gitu. Bukan didasarkan ketakutan. Hidup mereka tidak didasarkan ketakutan atau dibatasi sana sini, tetapi kemerdekaan. Saya memilih untuk mengasihi Tuhan, saya memilih untuk melayani Tuhan. Saya milih mau memuliakan nama Tuhan. Itu adalah kemerdekaan. Kita bisa menikmati Messi dalam kemerdekaan mereka, Messi, Ronaldo dalam permainan mereka. Kita bisa menikmati permainan musik yang indah dalam kemerdekaan mereka. Kita diberkati. Begitu juga orang-orang yang ada di sekitar hidup kita. Ketika kita dewasa, ketika kita menjadi orang Kristen yang merdeka, dewasa dan berbuah, mereka bisa menikmati kehidupan kita. Yang mereka nikmati bukan kitanya, tetapi mereka bisa lihat, oh iya, itulah kekristenan. Saya ini ada satu kesaksian seorang alumni kita, saya belum minta izin cerita dia, tapi dia waktu itu di Jakarta. Dia punya teman kos orang yang berhijab. Kemudian mereka menjadi sahabat, kemudian mereka sering lah. Sehingga yang berhijab ini mengetahui, mereka satu kos ya, mengetahui kehidupannya alumni kita ini. Nah, suatu saat dia tuh heran kan melihat kehidupannya, kok hidupnya lempeng banget, kayaknya ceria banget, happy aja terus gitu loh. Kayaknya keputusan yang dibuat penuh hikmat. Terus dia tanya gini, intinya dia tahu bahwa alumni kita ini bisa mengasihi dan mengampuni seseorang, bayangkan. Nah, tahu dari cerita ini, terus dia tanya sama alumni kita nih, Kak, kok bisa kakak itu mengasihi demikian bebasnya, walaupun sudah dikecewakan, terus kakak tetap bisa mengasihi dia, terus bisa mengampuni dia. Tiba-tiba yang berhijab ini nanya sama alumni kita ini. Terus alumni kita ini bilang, oh iya, karena saya juga diperlakukan demikian oleh seorang pribadi gitu loh. Oh, boleh nggak saya kenal dia? Akhirnya kesempatan ini masuklah alumni kita ini untuk menginjili, sehingga kemudian yang berhijab ini mengatakan, boleh nggak saya ke gereja bersama kamu gitu. Akhirnya ya dimulailah proses dia ke gereja. Yang berhijab ini mulai ke gereja. Yang pertama dilihat apa? Kebebasan, kemerdekaan, buah dari seorang
alumni kita. Alumni kita waktu itu malah nggak kepikiran mau menginjili, tapi orang ini melihat buahnya, teman-teman. Itulah kemerdekaan. Jadi kemerdekaan orang Kristen otomatis kemerdekaan seorang Kristen otomatis itu menjadi berkat bagi sekitarnya. Makanya selalu saya katakan, ya orang mengatakan ya diberkati untuk menjadi berkat. Saya selalu mengatakan sederhana, kehadiranmu itu astagfirullah atau alhamdulillah gitu istilahnya. Jadi Sigit nih, aduh Sigit lagi, astagfirullah Sigit lagi, aduh gak enak. Atau alhamdulillah ada Sigit gitu. Ya syukur kepada Allah karena ada Sigit gitu kan. Nah, itulah berkat gitu. Kehadiran kita tuh bisa, wah saya sangat terberkati dengan kehidupanmu, dengan kesaksian hidupmu. Jadi itulah kedisiplinan rohani. Dan kita tahu saat teduh, berdoa, membaca firman, bersekutu ini juga bagian dari kedisiplinan rohani. Karena Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan jangan menghindari persekutuan-persekutuan. Saat teduh, berdoa, belajar firman, bersekutu, melayani. Nah, pertanyaannya sekarang ya sebagai alumni saya nggak tahu kita sedang keep it atau losing it gitu. Kita masih nggak sih disiplin rohani? Kadang-kadang kan dalam kesibukan kita mencari uang, kesibukan kita bekerja, tanggung jawab keluarga, kita yang paling sering dan paling gampang kita tinggalkan apa sih? Ya, disiplin rohani. Nah, tapi saya mau sebagai penutup mau mengatakan bahwa hati-hati disiplin rohani menjadi legalisme. Jadi disiplin rohani menjadi sarana untuk kita itu prestasi rohani. Oh, saya ini udah berpuasa, saya ini udah perpuluhan, saya ini udah doa rajin setiap pagi. Itu menjadi prestasi rohani, bukan menjadi relasi dengan Tuhan. Maka diingatkan, berikanlah waktu untuk Tuhan. Sebenarnya disiplin rohani sederhana, berikan waktu untuk Tuhan. Bukan untuk mencapai, oh karena saya joyers, saya alumni joy, saya harus dong menjaga disiplin rohani. Betul ya, kadang-kadang gitu kan, oh Mas Sigit nih pembicara, sering diundang berbicara sana-sini, saya harus disiplin rohani dong. Nah, tujuannya bisa belok dikit gitu loh. Padahal tujuannya harus apa? Tujuannya adalah memberikan waktu untuk Tuhan. Recharge sama Tuhan. Kita dengar-dengaran Tuhan. Bukan untuk prestasi rohani, bukan untuk menjaga identitas rohani, tetapi sungguh untuk berelasi dengan Tuhan. Maka sekitar 1 bulan lalu, ada seorang pendoa mendoakan saya demikian. Ada ibu ini memang punya karunia doa, dia mendoakan saya, Sigit, berikanlah waktu untuk Tuhan. Wah, saya ini baca firman, saya ini doa malam bersama keluarga, doa pagi juga, terus sebelum tidur doa juga, baca firman, pelayanan. Kok itu si pendoa ini ngomong begitu? Terus saya diingatkan Tuhan, iya, karena kamu rutinitas gitu. Kamu bukan mau mendengarkan Tuhan gitu. Kamu buru-buru, ayo segera baca firman. Yang penting saya orang Kristen sebagai joyer, saya identitas rohaninya adalah joyer, saya harus disiplin rohani. Nah, terjebaknya di situ. Maka kita tahu ya ada cerita orang muda yang sangat rajin beribadah, kan Tuhan bagaimana supaya aku bisa masuk surga katanya kan. Dia tanya sama guru yang baik, gimana supaya aku bisa masuk surga. Oh, terus Yesus mengatakan, ya udah lakukan kewajiban agamamu. Terus orang muda ini mengatakan, iya saya udah lakukan semua itu. Terus Tuhan Yesus ngomong satu, jualah seluruh hartamu, bagikan. Bayangkan teman-teman, dia sedih dia, karena dia nggak sanggup melepaskan. Karena apa? Ibadah dia, disiplin rohani dia, itu ternyata adalah identitas dia, bukan relasi dengan Tuhan. Sehingga hartanya sebenarnya menjadi Tuhan dalam dirinya, menjadi idolnya, walaupun dia seorang yang taat beribadah. Nah, itu pelajaran buat kita, teman-teman, sebagai alumni. Oke, kita disiplin rohani, tapi terlebih lagi, kita bangun enggak waktu untuk, kakak-kakak, adik-adik, Sigit, berikan waktumu untuk Tuhan. Berikan waktumu untuk Tuhan. Yuk, duduk, diam, Tuhan ngomong, Tuhan bicara, Tuhan. Saya mau dengerin. Gitu. Jadi, bukan untuk prestasi rohani, bukan untuk menjaga identitas rohani karena gue joyers, karena aku
sering mengajar dan pelayanan aku harus lakukan, tapi sungguh-sungguh membangun relasi dengan Tuhan. Pelayanan adalah ibadah dan disiplin rohani itu membangun relasi dengan Tuhan. Kemudian salah satu disiplin rohani kan pelayanan, membangun relasi dengan sesama. Saya ingat teman-teman di Joy juga ini suatu yang umum ya, yang kata-kata demikian saya lupa waktu itu yang mengajar siapa. Seorang atlet yang tidak latihan selama 1-2 hari, hanya dia yang tahu. Kemudian kalau dia nggak latihan seminggu, pelatihnya tahu. Kemudian kalau dia nggak latihan selama 2 minggu, teman-temannya udah tahu nih. Tapi kalau udah nggak latihan sebulan, penonton tahu. Nah, detailnya saya nggak terlalu tahu waktunya ya, tapi saya ingat sekali itu. Makin kita kehilangan itu kelihatan. Dari mana? Penonton tahu tuh apa? Buahnya kelihatan. Buahnya sungguh kelihatan. Dan teman-teman bisa merenungkan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa buah yang saya hasilkan sekarang? Kalau saya sendiri aja udah ngerasa, mungkin hidup kita sekarang khawatir, nggak damai sejahtera. Aduh Tuhan, aku belum punya ini, aku belum dapat ini Tuhan, aku butuh ini Tuhan, aku belum mencapai ini Tuhan. Kita sendiri aja, udah nggak damai sejahtera. Mungkin 1-2 hari atau beberapa waktu tertentu kita aja ngerasain. Tapi teman-teman, tidak terhindarkan suatu saat buah negatif itu akan keluar dari hidup kita. Dan kita akhirnya jadi apa? Jadi berkat atau jadi batu sandungan? Iya, bisa jadi batu sandungan. Karena batu sandungan orang yang tidak percaya sekarang sebenarnya bukan Yesus, tapi orang Kristen. Silakan tanya, apa keberatan mereka terhadap Yesus? Sudah ada. Tapi keberatan mereka terhadap orang Kristen banyak sekali. Orang-orang Kristen yang tidak dewasa itu malah akan banyak menjadi batu sandungan daripada menjadi berkat. Nah, sebagai alumni Joy, ya nggak usah bilang alumni Joy ya, sebagai Joyers sejati, kita sedang losing it atau keeping it, disiplin rohani ini. Nggak usah pising, disiplin pasti hal yang luar biasa. Disiplin rohani lebih luar biasa lagi, karena membuat hidup kita lebih baik dan juga menjanjikan ya relasi dengan Tuhan. Hal yang paling penting dalam hidup kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami lemah dan terbatas, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Tetapi kami tahu Tuhan punya kuasa yang luar biasa, menolong kami mengambil sesuatu dari firman hari ini, kebenaran Tuhan hari ini. Ingatkan kami Tuhan untuk berdisiplin rohani, sehingga kami terus menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan, yang memberkati orang lain ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ubahkan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC yang paling ganteng hari ini aja sih. Thank you Mas Sigit. Oke. Untuk merespon dengan Tuhan, kita sama-sama akan mengangkat pujian G-Word. Kepada Lukas, saya persilahkan. Oke, terima kasih Lukas. Berikutnya kita akan Shalom semuanya. Bisa dengar ya suaranya ya, jelas ya? jelas Kak. Sip. Ya, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi. Ini tuh keluarga saya tuh di sini loh, yang saya lihat sekarang ini gitu. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi sedikit flashback. Ketika Kak Opin bilang ke saya, dia mau nggak kesaksian? Wah, saya senang gitu. Kenapa saya bilang senang? Karena itu adalah amanat agung dari Tuhan Yesus buat kita semua. Kalau kita tuh kapanpun, dimanapun betul-betul harus siap. Jadi saksinya Tuhan gitu. Jadi setiap ada kesempatan harusnya kita pergunakan dengan baik gitu. Saya yakin nih Joyce mah udah terlatih ya, luar biasa gitu untuk bersaksi gitu. Nah, yang saya kaget adalah dia bilang, Lia, kamu kesaksiannya, tapi temanya itu tentang disiplin. Aduh Kak, kok saya disuruh? Maksudnya kenapa?
pas temanya itu, saya langsung bilang ke Kak Opin, nanti suami saya bisa muntah darah kalau dengar saya kesaksian ya, nanti kesaksiannya tidak jadi berkat, saya bilang kayak gitu. Karena memang terus terang saya bukan orang yang dalam tanda kutip pengertian disiplin itu kan orang yang on time, orang yang sangat teratur. Jadi kalau dia ada planning jam tertentu dia harus ini, harus ini, harus itu gitu. Nah, itu bukan saya banget gitu. Kalau misalnya yang kenal saya di Joy pasti tahu saya bukan tipikal seperti itu. Tapi saya memang orangnya misalnya saya planning hari ini mau buat apa, itu saya jalanin semuanya walaupun sampai tengah malam. Nah, itu saya gitu. Tapi tidak saklek jam 7 saya harus bangun, saya harus makan jam sekian dan sekian. Itu bukan saya banget itu. Nah, jadi dengan pergumulan yang sangat besar ini, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya kalau misalnya Tuhan suruh Kak Opin untuk bicara kepada saya, berarti itu memang Tuhan mau menyatakan sesuatu gitu. Jadi Tuhan tolong kuatin saya ya, jadi pakai saya benar-benar gitu sesuai kehendak-Mu gitu. Nah, dalam pergumulan itu akhirnya Tuhan memberikan sesuatu yang sebenarnya saya tidak perlu sharing lagi saudara-saudara karena semua sudah diceritakan Kak Sigit. Jadi saya juga kaget ya, maksudnya seperti yang Bang Reno juga bilang minggu lalu, kenapa kita tuh kalau misalnya sharing dan firman Tuhan itu selalu banyak yang sinkron gitu. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi yang sebenarnya yang Kak Sigit mau ceritakan itu kurang lebih apa yang saya mau ceritakan lagi gitu. Jadi sebagai latar belakang sedikit, saya tuh aslinya dari Pontianak. Mungkin saya tidak tahu berapa orang yang tahu, sepertinya tidak ada satupun dari kalian yang tahu background saya gitu. Saya itu mungkin beberapa orang menganggap saya tuh lahir dari keluarga yang mampu gitu, tapi itu bukanlah kebenarannya saudara. Jadi saya itu kurang lebih sama Tuhan Yesus itu kan lahirnya di kandang ya. Nah saya itu besarnya di garasi. Karena orang tua saya orang tua yang tidak mampu, jadi saya itu besar betul-betul di garasi. Dan itu bukan garasi 10 mobil ya saudara-saudara, itu benar-benar garasi 1 mobil gitu. Jadi bisa Anda bayangkan mama saya buka warung di depan, kan dulu ada yang etalase yang bisa didorong-dorong gitu, tahu ya? Saya rasa tahu semua. Nah, jadi kalau pagi jadi warung, etalasenya didorong, di belakang etalase itu tempat tidur. Nah, kira-kira di manakah WC-nya? Kalian pikir aja ya di mana ya. Yang pasti tidak di garasi itu, gitu. Jadi itulah masa kecil saya. Puji Tuhan, akhirnya punya kesempatan untuk habis itu orang tua saya pindah ke Tarakan di Kalimantan Utara sekarang, terus akhirnya punya kesempatan buat kuliah di Jogja. Nah, di kuliah di Jogja itu saya bersyukur sekali Tuhan itu panggil satu kakak kelas yaitu Kak Uli. Kalau kenal Kak Uli Multimedia itu buat ngajak saya ke Joy. Nah, ini juga hal yang berkesan. Hari pertama kali saya datang ke Joy itu hujan besar. Jadi saya tunggu di halte bus, waktu itu belum punya kendaraan, jadi naik bus. Jadi ke GNP yang tadi bukan John F. Party, JFM. Jadi ke museum. Nah, waktu itu karena hujan deras, kalian tahu ya bagaimana situasi museum ya. Jadi banyaklah ember di bawah, air hujan berjatuhan di mana-mana gitu ya. Jadi itu sangat berkesan di dalam hidup saya. Terus puji Tuhannya hari itu saya jadi newcomers, jadi yang dapat kado gitu. Saya lupa kadonya apa, tapi saya bersyukur saya menang ya namanya itu istilahnya. Pokoknya setiap newcomers yang terpilih dia akan dapat hadiah zaman itu gitu. Nah, jadi saya dapat. Singkat cerita akhirnya saya bergabung di multimedia dan juga di sel group. Di sel group itu tadinya saya sel group Kak Susi. Dari Kak Susi pindah ke Kak Iri, dari Kak Iri pindah ke Kak Riki pindah ke Kak Bayu, dan akhirnya sel grup Lia. Jadi saya sempat menjadi sel grup leader. Jadi di bawah sel grup saya tuh sepertinya Dina dan juga Meti dan sebagainya gitu. Nah, di Joy ini kalau kita bicara tentang disiplin, sebelum saya ke Joy, mama saya tuh pesan selalu kasih wejangan gitu, 2 wejangan aja. Simpel sekali, dia bilang kayak gini, kalau orang baik, pasti itu ketemu orang baik. Wejangan kedua, jangan pernah membohongi orang lain. Jadi, kalau kamu tidak suka, bilang tidak suka. Jadi jangan terlalu sacrifice dirimu gitu, untuk terlalu membuat orang tuh senang dengan kebohonganmu gitu. Jadi wejangannya sederhana ya, sepertinya hanya kalau kamu baik,
Jadi kamu bakalan ditemukan sama Tuhan tuh orang-orang yang baik itu. Nah, artinya ketika ada pilihan di depan saya, memilih yang baik dan yang tidak, harusnya saya lebih cenderung ke memilih yang baik di dalam hidup gitu. Mungkin ada beberapa di dalam hidup yang saya akhirnya memilih yang tidak baik gitu. Tetapi wejangan inilah yang saya pakai sampai saya tuh ke Jogja, karena kan akhirnya keluar dari rumah sangat lama, walaupun saya memang dari mulai SMP itu jarang di rumah karena kan atlet ya, jadi sering keluar keluar apa keluar provinsi gitu, bukan provinsi sorry, keluar kota gitu ya, main-main gitu. Terus itulah yang saya pegang waktu saya di Jogja. Nah, bersyukurnya saya ketemu orang-orang hebat di Joy gitu. Kenapa saya bilang orang-orang hebat? Mengacu apa yang tadi dibilang Kak Sigit mengenai kedisiplinan itu, saya bersyukur banyak belajar tentang disiplin tuh di Joy gitu. Karena gini, motivasi yang saya dapatkan pun tentang kedisiplinan itu, saya melihat gitu, orang-orang di atas saya atau senior saya tuh, bagaimana mereka itu, kok bisa ya orang tuh setiap kali ke JFM gitu, kok bisa ya setiap kali orang tuh tetap setia di di ministrinya, apapun ministrinya ya. Kok bisa setiap Jumat datang, setiap Thursday prayer meeting datang, setiap ada cell group datang. Bayangkan ya, sebagai seorang mahasiswa yang berusaha mendongkrak IPK sampai 3, sekian, bukan harus ya, tapi mau mengorbankan dirinya melalui kedisiplinan rohani, yaitu salah satunya adalah benar-benar mengarahkan diri tuh lebih kepada Tuhan daripada keinginan pribadi gitu. Jadi karena kedisiplinan itu pun yang saya lihat di orang-orang di sekitar saya gitu ya. Akhirnya saya melakukan hal itu gitu loh. Saya sangat termotivasi. Jadi seperti orang yang kalau berolahraga, yang tadi Kak Sigit bilang, kalau satu hari tidak olahraga, maka pasti ada desire-nya gitu. Jadi keinginannya tuh ada gitu. Loh, saya hari ini nggak olahraga nih, saya butuh olahraga gitu. Nah, seperti itu juga yang saya rasakan waktu saya di Joy gitu. Dan banyak orang yang hebat, walau banyak juga orang yang menyakiti, terus terang gitu. Tapi menurut saya gini, kita itu punya visi, tujuan tuh yang sama di situ, di Joy itu gitu. Jadi dan saya percaya segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Tuhan, yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, itu pasti baik buat kita. Jadi yang tadi balik lagi pilihan mama saya, kamu mau dapat yang baik ya kamu harus baik gitu. Kalau kamu tidak baik ya kamu jangan nangis gitu ya, jangan datang ke saya sedih-sedih ya mami begini-gini gitu ya. Nah puji Tuhan prinsip itu yang saya pegang sampai hari ini gitu. Dan saya melihat berkat Tuhan itu luar biasa gitu. Berkatnya simpel aja. Ketika saya yang dari hidup dari garasi bisa sampai kuliah di Jogja itu sudah berkat Tuhan buat saya gitu. Jadi apa yang saya bisa balikin ke Tuhan itu nggak bisa, sampai nyawa saya pun saya kasih nggak akan cukup untuk betul-betul membalas kebaikan apa yang Tuhan sudah beri kepada saya, terutama kebaikan Tuhan lewat Joy gitu. Di mana saya belajar disiplin untuk mengerjakan tayangan-tayangan yang ada setiap minggunya gitu. Yang seperti Anda ketahui juga atau saudara-saudara ketahui, kalau masuk ministry multimedia itu kerjanya sampai pagi gitu ya. Jadi itu yang juga kadang-kadang membuat tidak disiplin, yaitu doa pagi, tidak bisa ikut doa pagi karena memang kerjanya sampai pagi gitu. Bahkan worst case adalah pernah sampai kerja tayangan itu sebelum JFM, akhirnya pas JFM malah terlambat gitu ya. Sampai pernah begitu gitu. Tapi saya melihat gitu kerinduan saudara dan saudari saya ini gitu. Nah, disiplin itu di dalam hidup saya itu atau mungkin di dalam hidup kita semua, kita sanggup menjalankannya itu kalau kan ada baiknya buat kita, benar ya? Maksudnya kalau itu baik buat kita, kalau ada untungnya buat kita, kita jalanin. Nah, tapi di dalam proses itu saya melihat bahwa disiplin itu tidak cukup gitu. Jadi saya bilang atau ada yang namanya istilah dalam bahasa Inggris itu persevere. Persevere itu artinya disiplin terus-menerus buat walaupun keadaan tidak mendukung, walaupun menghadapi hal-hal yang sulit gitu. Nah, pernah sakit hati gara-gara ngomongan orang di Joy? Pernah tidak bohong. Pernah merasa dikucilkan? Pernah gitu. Tapi saya buat ini tuh buat siapa sih? Buat Kak Cia kah? Buat Kak Reni kah? Buat Kak Opin kah? Kan tidak.
gitu. Jadi apa motivasinya? Yang seperti tadi mami saya juga bilang gitu. Dia selalu bilang jangan pernah fake yourself gitu. Jangan pernah menjadi orang lain karena untuk menyenangkan hati orang gitu. Jadi saya juga berpikir selain persevere itu stop creating counterfeit discipline. Artinya jangan buat disiplin itu karena motivasi yang lain gitu. Itu juga yang saya coba gitu. Jadi kalau saya motivasinya ya supaya si A ini gimana gitu, supaya si B ini gimana gitu, supaya saya ini dapat apa gitu. Nah, hal-hal itu sah-sah aja terjadi. Tapi kalau buat saya tujuannya adalah Tuhan gitu. Motivasi saya itu Tuhan. Yang seperti saya bilang tadi, saya tuh nggak bisa membalas kebaikan Tuhan tuh susah di dalam hidup saya gitu. Karena saya melihat baiknya Tuhan itu loh. Terus terang kenapa saya menceritakan background saya pernah tinggal di garasi gitu. Zaman saya waktu itu orang-orang tuh kalau sudah bisa sampai kuliah itu sudah berkat. Karena biasanya lulus SMA tuh menikah gitu. Jadi saya melihat Tuhan itu begitu baik gitu. Sampai hari ini pun dia begitu baik. Dan saya itu termasuk orang yang selalu menganggap diri saya tuh orang paling bodoh di dunia gitu. Jadi kalau saya yang bodoh ini bisa disiplin mengerjakan ini dan itu, bisa punya keinginan sampai persevere di saat situasi sulit pun saya mau mengerjakan itu gitu ya. Jadi saya harap cintanya kita tuh terhadap Tuhan tuh sama seperti itu gitu. Jadi apalagi yang kece-kece ini loh, yang lagi dengerin saya kesaksian ini gitu. Saya aja yang bodoh bisa, apalagi yang lebih jago ini gini loh daripada saya gitu. Jadi saya merasa disiplin itu sangat penting dan saya bersyukur, sangat bersyukur saya tuh dapat kesempatan untuk belajar disiplin tuh luar biasa tuh di Joy gitu. Bagaimana kita itu tidak hanya kuliah tapi betul-betul menjalankan yang seperti Ibrani 10 ayat 25 bilang gitu loh. Janganlah menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan yang nggak penting gitu. Tapi betul-betul kita tuh mendekatkan diri tuh ke pertemuan-pertemuan ibadah gitu. Jadi setiap hal yang membuat kita dekat kepada Tuhan itu pasti baik buat kita. Jadi saya mau nantang semuanya balik ya. Walaupun ini kesaksian, tapi saya menantang gitu. Bagaimana kita di dalam hidup kita gitu. Apakah kita lebih memilih yang baik buat kita ya dalam hal ini betul-betul lebih dekat kepada Tuhan atau kita tuh lebih membiarkan diri let it flow let it flow with the flow gitu ya, let it flow with the flow gitu, jadi ngikutin itu. Kadang-kadang jadi buat yang the best aja nggak cukup gitu, kadang-kadang push yourself itu penting gitu buat saya ya. Buat saya seperti itu gitu kan. Saya pernah ditegur satu orang sampai bilang kayak gini, you try too hard gitu, tapi itu saya gitu, karena Jesus never give up on me ya, give up on me bahkan ya, tidak pernah menyerah buat saya gitu. Saya tahu lah brengsek-brengseknya saya gimana gitu, jelek-jeleknya saya gimana gitu sebelum kenal Tuhan itu. Akhirnya mengenal Tuhan gitu. Ya, hendaknya saya juga berubah karena pembaharuan di dalam Tuhan. Itu aja kesaksian saya, semoga memberkati. Terima kasih sudah mau mendengarkan kesaksiannya. Terima kasih kalian. Kita akan doa. Saya mohon Bang Tarigan untuk bimbing doa ini untuk kesaksian dari kalian. Bapa, kami bersyukur atas persekutuan kami sebagai saudara seiman. Engkau telah menyatukan kami Tuhan, sehingga dalam segala hal kami belajar untuk saling membagikan hidup kami, dan juga kami saling mendoakan dan mendukung melalui kesaksian hidup. Terima kasih untuk dia yang berbagi kehidupan pada hari. Bagaimana Tuhan memakai persekutuan Joy, tempat kami dibentuk bersama-sama, telah menolong dia di dalam kehidupannya. Dan hari ini menyaksikan kebaikan Tuhan telah menempatkan dia melalui persekutuan Joy. Kami bersyukur Tuhan, biar Tuhan menolong dia untuk hidupnya di masa depan juga, di tengah keluarga, dan dimanapun pasien dia berada, sehingga tetap menjadi berkat. Karena mengingat bahwa kebaikan Tuhan selalu melimpah di dalam hidup. Terima kasih Tuhan untuk kami diberi kesempatan mendengarkan pada hari ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. MC ganteng, lanjut. Thank you Ko. Apakah suara saya kedengaran? Tentu. Oke, terima kasih.
Baik kakak-kakak, om-om, tante-tante semuanya, apakah apakah ada newcomers di room masing-masing tadi? Apakah ada new? Oh, sepertinya masih wajah-wajah lama ya. Sepertinya bosan kalau wajah-wajah lama. Semoga minggu depan teman om-om, tante-tante semuanya bisa mengajak rekan-rekan yang belum bergabung. Oke, kita akan melanjutkan untuk selanjutnya ada announcement. Mohon ditampilkan De Lukas. Oke, announcement-nya yang pertama untuk minggu depan THPM-nya ada Joy Night itu tanggal 7 Juli 2022. Jadi silahkan untuk yang punya anak untuk mendaftarkan diri, yang belum punya anak doakan agar tahun selanjutnya bisa bergabung nantinya. Oke, next. 2 minggu ke depan, baik. 2 minggu ke depan, ya, 7 Juli. Oke, terus yang announcement yang kedua ada ngobrol santai bersama Prof. Renald Kasali itu tanggal 10 Juli tahun 2022. Untuk minggu depan ya, maaf tadi ada kesalahan. Untuk minggu depan akan ada puasa bersama, doa puasa bersama tanggal 30 Juni. Puasa masing-masing di tempatnya karena bubur Pak Ugeng tidak akan melayani untuk buka puasanya ya rekan-rekan semua. Jadi silahkan cari bubur sendiri atau masak bubur sendiri. Oke, selanjutnya apakah masih ada? Sudah habis sepertinya. Oke, sudah habis. Thank you, Lukas. Ada satu tambahan. Ada tambahan? Silakan kok. Bukan, satu tambahan announcement. Itu kita bersyukur untuk ATM sama mobile banking rekening Yayasan Joy itu sudah aktif. Jadi silakan teman-teman yang dari kemarin itu tanya kapan bisa mulai mendukung Joy ke rekening baru. Kali ini sudah bisa ya, silakan langsung transfer ke sana. Untuk saat ini dana staf dan dana operasional itu semuanya masuk ke dalam satu rekening yang sama. Jadi kalau teman-teman waktu transfer mau kasih catatan ini untuk dana staf, ini untuk dana operasional, silakan nanti Kak Denny, Kak Cia sama Bang Reno itu juga sama Zera yang di admin itu mereka akan bisa cek ya, lewat mobile banking kita. Terus kemudian berkaitan dengan itu beberapa rekening di Joy yang saat ini aktif itu secara bertahap itu akan mulai kita tutup. Ya. Yang pertama itu akan kita nonaktifkan itu adalah rekeningnya atas nama Gina, ya, Kak Igin. Ya. Jadi teman-teman yang kalau selama ini transfernya ke rekening Kak Gina, itu mungkin bisa segera dialihkan ke rekening yang baru, rekening atas nama yayasan, karena itu segera akan kita tutup rekening tersebut, supaya administrasi kita itu lebih rapi. Itu aja tambahannya. Thank you, bye. Oke, thank you Ko untuk informasi tambahan. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara THPM pada malam hari ini. Bersyukur untuk teman-teman, untuk rekan-rekan semua yang sudah bisa hadir dan ambil bagian. Jangan lupa minggu depan masih ada THPM selanjutnya. Berharap teman-teman semua bisa mengajak rekan-rekan yang lainnya untuk bisa bergabung bersama-sama di THPM selanjutnya. Kita akan menutup THPM pada hari ini. Saya mohon kesediaan Murdi. Halo Murdi. Halo, baik. Oke. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Murdi. Saya minta kesediaan Murdi untuk menutup untuk doa tutup pada THPM kali ini. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan Bapa dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya THPM ini. Bersyukur ya Bapa untuk semua berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Bapa, THPM ini akan kami tutup. Semoga selesainya THPM ini kami menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Bapa, untuk segala pergumulan hidup kami, untuk segala pokok doa kami ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Ini doa permohonan kami Bapa melalui anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Thank you Bang Murdi. Tuhan memberkati setiap pekerjaan. Oke, dengan adanya doa penutup, berarti untuk acara THPM pada saat ini, pada hari ini telah berakhir. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Kita sama-sama untuk menutup, kita akan menyanyikan lagu Free Will Song. Terima kasih. Terima kasih Lia. Terima kasih Lia untuk sharingnya.